Kembali bersama saya Suci Anissa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Saudara Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono Selasa pagi memimpin rapat pelaksanaan Inpres pengerukan alur pelabuhan Pulau Baai dan juga penanganan Pulau Enggano. Semua pihak diminta fokus pada penanganan sehingga tak ada kerugian dari dampak pendangkalan alur tersebut. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono Selasa pagi memimpin rapat pelaksanaan Inpres pengerukan alur pelabuhan Pulau Baai dan juga penanganan Pulau Enggano. Semua pihak diminta fokus pada penanganan sehingga tak ada kerugian dari dampak pendangkalan alur tersebut. Usai tiba di Bengkulu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono langsung memimpin rapat di Balai Semarak Bengkulu. Rapat dilakukan guna mengevaluasi pelaksanaan Inpres nomor 12 tahun 2025 tentang penanganan Pulau Enggano dan percepatan normalisasi alur pelabuhan Pulau Baai. AHY menyebut meski Inpres saat ini terus berjalan, namun solusi permanen masih dibutuhkan, sehingga ke depan kejadian pendangkalan alur yang berdampak pada terisolasinya masyarakat di Pulau Enggano tak lagi terjadi, serta biaya yang dikeluarkan tak terus bertambah. Salah satu solusi yang dilakukan melalui instruksi Presiden ini yakni normalisasi garis pantai, mengembangkan serta menata pelabuhan Pulau Baai dan Enggano melalui aturan operasional, sehingga ekonomi masyarakat serta daerah terus berjalan, terlebih pasca pendangkalan lalu suplai pangan dan BBM bagi 4.334 jiwa di Enggano terhambat. Benar sekali bahwa bukan hanya normalisasi tapi merevitalisasi pelabuhan. Ini pelabuhan utama yang sangat strategis bagi Bengkulu yang bisa menghadirkan nilai atau menghadirkan ekonomi yang signifikan. Oleh karenanya kita harus tuntaskan ini secara lebih permanen dan tentunya lebih berkelanjutan. Jadi yang kita cegah adalah terjadinya kembali sumbatan atau pendangkalan yang seperti terjadi. Selain itu, pengembangan Pulau Enggano juga saat ini terus dilakukan, seperti menambah jadwal penerbangan menjadi 4 kali seminggu hingga 2 kali penyeberangan kapal dalam seminggu. Diharapkan dengan langkah ini, pulau terluar di Indonesia tersebut tak lagi terisolasi. Bayazir Araihan, Kompas TV Bengkulu. Saudara, Provinsi Jambi salah satu daerah penghasil kelapa. Selama ini kelapa hanya digunakan untuk santan saja. Namun di tangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Jambi, kelapa diolah menjadi virgin coconut oil atau minyak kelapa murni yang digunakan untuk pengobatan luka dan meningkatkan daya tahan tubuh. Provinsi Jambi salah satu daerah penghasil kelapa. Selama ini kelapa hanya digunakan untuk santan saja, namun di tangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Jambi, kelapa diolah menjadi virgin coconut oil atau minyak kelapa murni yang digunakan untuk pengobatan luka dan meningkatkan daya tahan tubuh. Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Jambi Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Kimia berinovasi dengan memanfaatkan santan kelapa dan buah nanas untuk diolah menjadi minyak kelapa murni. Proses pembuatannya, santan kelapa murni yang didiamkan selama 2 jam untuk pemisahan antara santan murni dan air. Proses pembuatannya, santan kelapa murni yang didiamkan selama 2 jam untuk pemisahan antara santan murni dan air. Setelah pemisahan, santan murni didiamkan selama 24 jam. Untuk pembuatan virgin coconut oil ekstrak nanas dilakukan dengan cara mencampur 1 kg santan murni dengan 56 ml ekstra nanas, didiamkan selama 24 jam. Selanjutnya, minyak kelapa murni dan minyak kelapa ekstrak nanas dilakukan pengujian di laboratorium kampus UIN Jambi untuk melihat khasiat dan manfaat dari minyak kelapa tersebut. Bahan baku yang kita gunakan di sini itu cuma santan murni. Nah, bagaimana kami memperoleh santan murni tersebut itu kami beli santannya dari pedagang-pedagang santan, kemudian dipisahkan selama 2 jam itu untuk memisahkan santan murni tersebut dengan air. Kami di sini melakukan 2 treatment. Yang pertama untuk santan original itu kami langsung mendiamkannya selama 24 jam. Sedangkan untuk penambahan ekstrak nanas itu kami menggunakan nanti santan murninya itu kami tambah
ekstrak nanas. Nah, ekstrak nanas yang kami gunakan di sini itu setiap 1 kilogram ekstrak nanas itu 1 kilogram santan itu kami menggunakan 56 mili ekstrak nanas. Untuk mendukung kegiatan mahasiswa dalam pengembangan ilmu, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Jambi menyediakan peralatan yang lengkap di laboratorium. Adik-adik mahasiswa sedang melakukan kuliah kerja nyata secara mandiri. Jadi kuliah kerja nyata tahun ini itu dilakukan untuk Fakultas Sains Teknologi, misalnya adalah dengan mitra melakukan praktek pengabdian kepada masyarakat. Yang dilakukan adik-adik ini adalah membuat VCO, Virgin Coconut Oil, atau minyak kelapa murni. Itu biasa dilakukan oleh banyak mahasiswa di semester akhir di Fakultas Sains dan Teknologi. Dan tahun ini adik-adik yang Kukerta, kuliah kerja nyata, melakukan lagi hal itu bermitra hari ini dengan SMA 1 Kota Jambi. Jadi siswa SMA 1 Kota Jambi datang ke sini untuk diajarkan bagaimana membuat Virgin Coconut Oil. Ini laboratorium Fakultas Sains dan Teknologi. Alhamdulillah alat-alatnya sudah mencukupi untuk praktikum mahasiswa prodi-prodi sains di FST. Saat ini, produk Virgin Coconut Oil belum diperjualbelikan secara bebas karena masih menunggu izin halal. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Untuk mengurangi penggunaan plastik, warga Kota Jambi membuat piring mangkuk, kotak nasi, dan wadah kue dari pelepah pinang. Usaha ini telah dimulai sejak tahun 2020 lalu. Pelepah pinang selama ini dibuang begitu saja. Namun di tangan Rudinata, pelepah pinang diolah menjadi kerajinan yang bernilai ekonomis. Rudinata membuat pelepah pinang menjadi mangkuk, kotak nasi, dan wadah kue yang ramah lingkungan. Usaha pelepah pinang ini berawal dari riset yang dilakukan oleh seorang dosen di Universitas Jambi. Setelah melihat produk hasil riset tersebut, Rudi merasa termotivasi hingga mendirikan usaha sendiri. Sejak tahun 2020, Rudi memulai usaha ini dengan 8 karyawan yang membantu proses pembuatan kerajinan dari pelepah pinang. Pelepah pinang dibeli dari petani dengan harga Rp600 per lembar. Di rumah Jambe, mereka membuat piring, mangkok, hingga kotak nasi dan wadah kue dari pelepah pinang. Untuk harga jual mulai dari Rp2.000 sampai Rp3.000 per 1 unit. Dalam sebulan, Rudi bisa menghasilkan uang mulai 3 juta hingga 5 juta rupiah. Perkenalkan, saya Rudi dari Rumah Jambe. Saya sebagai Direktur Utama di PT Rumah Jambe Citra Lestari. Sebenarnya bisnis ini berawal dari riset di dosen di Universitas Jambi, itu ada Pak Dr. Sahrial. Nah, kebetulan Bapak tersebut melakukan riset di laboratorium tempat saya bekerja sebelumnya gitu. Nah, melihat produk yang dibuat oleh Bapak inilah saya kepikiran untuk seperti ini adalah pengganti dari piring plastik dan styrofoam yang menjadi permasalahan lingkungan. Nah, di Rumah Jambe ini kegiatan kita adalah memproduksi dan memasarkan piring Jambe sesuai dengan kata Jambe itu sendiri yang berarti pinang. Jadi kegiatan kita adalah membuat piring dari pelepah pinang yang food grade dan juga ramah lingkungan. Nah, usaha Rumah Jambe ini sudah dimulai sejak tahun 2020 sebelum pandemi COVID-19. Karyawan yang kita punya sekarang ada 8 orang untuk di bagian produksi dan juga untuk di preparasi bahan bakunya. Memang usaha ini berawal berkembangnya itu dari lingkungan kampus, jadi yang terlibat di bagian produksi itu adalah beberapa orang mahasiswa dan juga beberapa orang alumni dari kampus Unja Pondok Meja. Kita punya 10 varian produk yang terdiri dari beberapa bentuk piring dan juga mangkok. Awal berdiri itu kita cuma punya ada 5 varian produk. Waktu itu ada beberapa ukuran varian piring yang kecil dan juga ada 1 ukuran piring yang besar. Ini, jadi kita punya produk ini yang take away, ini seperti semacam lunchbox seperti itu. Jadi sudah ada tutupnya. Jadi ini kita bisa menyesuaikan untuk paper belt-nya ini tergantung dari yang order ke kita. Misalnya contoh itu dari restoran apa gitu, jadi kita bisa tinggal menyesuaikan paper belt-nya ini sesuai dengan nama brand mereka. Jualannya kita online di Tokopedia dan Shopee, kemudian juga di WhatsApp bisnis gitu. Jadi untuk pembeli sendiri itu datang dari mayoritas dari Pulau Jawa dan Bali.
Harganya cukup terjangkau, harganya cuma hanya di kisaran 2.000 sampai 3.000-an per satu piece-nya. Penjualan sendiri sebenarnya masih agak sedikit problem juga karena tidak selalu rutin terjual di setiap bulannya seperti itu. Ya rata-rata di kisaran 3 sampai 5 jutaan lah. Saat ini semua produk dari Rumah Jambi bisa dibeli melalui marketplace dan juga bisa pesan langsung ke rumah produksi Rumah Jambi. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Warga Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi memproduksi pupuk kompos yang ramah lingkungan. Dalam 1 bulan bisa memproduksi 50 ton pupuk kompos organik dengan harga lebih murah dibanding pupuk kimia. Pupuk kompos telah menjadi salah satu solusi utama dalam pertanian berkelanjutan. Tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi petani dan masyarakat luas. Pupuk kompos sebagai solusi ramah lingkungan adalah kemampuannya dalam mengelola limbah organik. Limbah organik dan limbah perusahaan yang seharusnya menjadi sampah bisa diubah menjadi pupuk yang bermanfaat. Bahkan warga Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi memproduksi pupuk kompos yang ramah lingkungan. Dalam 1 bulan bisa memproduksi 50 ton pupuk kompos organik dengan harga lebih murah dibanding pupuk kimia. Produksi kompos organik menggunakan bahan dari limbah abu perusahaan sawit dan limbah peternakan ayam bertelur. Proses pembuatan pupuk kompos organik ini dimulai dari penyediaan bahan baku, melakukan proses inkubasi sampai 7 hari untuk menghidupkan mikroba agar bahan baku tercampur. Setelah itu dilanjutkan ke proses inkubasi kedua selama 15 hari dan siap untuk panen. Pupuk kompos organik ini tidak menjual bobot air, tapi menjual pupuk murni dengan kualitas unggul. Kelebihan pupuk kompos organik yaitu pada musim kemarau lebih cepat serap pupuk, sedangkan pupuk kimia tidak mampu serap dengan cepat karena air di tanah kurang. Selain itu, pupuk kompos juga sangat hemat biaya mencapai 50% dan kurangi pencemaran. Tanaman lebih subur dan tanah tetap subur. Pupuk kompos organik yang berasal dari beberapa bahan limbah dari beberapa perusahaan yang ada di Desa Ibru. Untuk bahan yang kita gunakan itu berasal dari beberapa perusahaan yang saya sebut tadi. Yang pertama adalah kita menggunakan limbah dari pabrik kelapa sawit, itu ada abu dan solid. Kemudian ada juga dari pabrik peternakan ayam petelur, yang kami manfaatkan adalah limbah feses ayam. Untuk penggunaan pupuk kompos ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, bahwa kita wabil khusus di daerah Provinsi Jambi dan umumnya di Indonesia, kita menemui beberapa musim, yaitu bisa kita katakan musim kemarau. Nah, di saat musim kemarau ini pupuk kimia tidak mampu terserap secara cepat, karena memang kadar air yang ada di dalam tanah kurang. Nah, sehingga solusi atau keunggulan dari pupuk kompos ini adalah pupuk yang mampu digunakan pada saat musim kemarau. Kemudian yang kedua, hemat biaya. Kemudian yang ketiga, mengurangi pencemaran lingkungan. Kemudian kalau di tanaman sendiri itu memiliki keunggulan, tanaman akan terus makan di dalam tanah karena pupuk kompos ini slow release atau lambat tersedia di dalam tanah tapi terus ada di dalam tanah, sehingga tanaman kita itu lebih baik, subur, tanpa cepat kehilangan dari unsur hara yang ada dalam tanah. Untuk pemasaran kita saat ini ada 2 wilayah besar, yaitu Jambi dan Sumsel, Sumatera Selatan, jauh lebih irit. Kemudian nanti penggunaan dari pupuk kompos ini per tahun hanya lebih kurang 1-2 kali saja. Untuk harga 1 karung pupuk kompos organik Rp115.000 per karung. Saat ini penjualan sudah ke Sumatera Selatan dan Riau. Jumadi, Kompas TV Jambi. Gerabah atau kendi merupakan kerajinan dari tanah liat yang digunakan untuk dunia medis di Provinsi Jambi, yaitu untuk ari-ari bayi yang baru dilahirkan. Bisa menghasilkan uang puluhan juta rupiah dalam 1 bulan, seperti yang dilakukan oleh Supangkat, warga Kelurahan Bakung, Kota Jambi. Supangkat warga RT 44, Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Salah satu perajin gerabah atau kendi dari tanah liat. Usaha yang ia tekuni ini sejak puluhan tahun silam sudah mulai menuai hasil dan banyak pemesanan, baik dalam Kota Jambi maupun luar Kota Jambi.
Kendi atau gerabah buatan Supangkat ini banyak dipesan rumah sakit dan bidan yang ada di Provinsi Jambi. Kerajinan gerabah buatan Supangkat banyak digunakan untuk membungkus ari-ari bayi yang baru lahir. Dalam 1 bulan, Supangkat bisa memproduksi 3.000 kendi dengan harga jual Rp5.000 untuk 1 kendi. Usaha pembuatan kendi atau gerabah ini dilakukan lantaran hasil dari pembuatan batu bata cukup murah. Muncullah ide membuat kendi dari tanah liat serta membeli kendi di pasar untuk belajar. Untuk mengasah kemahiran dalam pembuatan kendi, Supangkat meminta bantuan pelatihan dari pemerintah. Dari pelatihan itu, sampai sekarang, Supangkat sudah mahir membuat kendi dengan kualitas yang cukup bagus. Proses pembuatan kendi dimulai dari pengambilan tanah liat dengan cara dihaluskan menggunakan peralatan sederhana. Setelah halus ditambah air dan diaduk menggunakan injakan kaki. Setelah selesai diaduk merata, tanah liat langsung diambil dan diolah menggunakan kursi yang sudah disiapkan untuk membentuk kendi dan penutupnya. Setelah selesai, proses pembentukan langsung dijemur sampai kering. Kendi yang sudah kering langsung dibakar selama 8 jam di tungku yang sudah disiapkan. Kendi yang kering dibakar dan didinginkan agar kualitasnya bagus dan tahan. Namun saat ini kendala yang dihadapi perajin kendi ini adalah faktor cuaca. Apabila musim hujan, produksi kendi terganggu lantaran kendi yang dibuat tidak bisa dijemur dan lama kering. Selain itu, perajin ini juga mengalami kendala bahan baku kayu untuk bakar kendi. Selain sulit didapat, harga kayu juga semakin mahal. Idenya awalnya dari usaha batu bata yang ya semuanya tahu mungkin harga batu bata satu itu hanya ratusan rupiah kan gitu kan. Nah, tapi dengan dibuat usaha semacam ini, kerajinan seperti ini akhirnya mempunyai nilai tambah yang dari mungkin satu bata itu batu bata satu kali dibuat ini bisa jadi 2 dan itu nilai tambahnya kan bertambah. Satu kendi itu kalau sini ya 5.000, kalau seharinya 50 tinggal hitung baik lah gitu kan, sekitar kalau 3.000-an itu lah. 1 bulan ya? Iya. Nah, untuk ini kebanyakan yang pesan dari mana aja nih? Iya, rumah sakit, bidan-bidan itu kan. Nah, mulai rumah sakit umum, rumah sakit lah, kan ada itu bagian kebidanan. Jadi tetap memerlukan. Supangkat berharap kepada pemerintah untuk dapat bantuan open pengeringan apabila musim hujan produksi kendi tetap berjalan. Cuma di Kompas TV Jambi. Saudara, Taman Remaja dan Tugu Kris Siginjai Jambi salah satu pusat objek wisata yang ada di pusat kota Jambi. Lokasinya yang rindang dengan pepohonan ditambah dinginnya hembusan angin membuat warga betah datang ke sini bahkan tidak dipungut biaya. Taman Remaja dan Tugu Kris Siginjai Jambi salah satu pusat objek wisata yang ada di pusat kota Jambi. Lokasi yang rindang dengan pepohonan ditambah dinginnya hembusan angin membuat warga betah datang ke sini bahkan tidak dipungut biaya. Taman Remaja menawarkan suasana yang sejuk dan bebas polusi udara. Lokasinya yang berada di tengah kota membuat taman ini mudah dijangkau. Di sini, anak-anak bisa bermain dengan aman dan nyaman. Selain tempat bermain yang asyik, taman ini juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Rindangnya pepohonan menjadikan taman ini tempat yang pas untuk melepas penat. Taman Remaja dibuka pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Pengunjung yang datang ke taman tidak dipungut biaya apapun. Tidak jauh dari Taman Remaja ada objek wisata Tugu Kris Siginjai, simbol kebanggaan kota Jambi. Saya sama istri sama anak. Ya betul. Dan di sini kita ngapain aja? Tadi sih jalan, paling ajak anak tuh ke patung-patung gajah, harimau, duduk-duduk makan kue sebentar, habis tuh ke sana tuh yang dalam yang lebar tuh. Jadi foto-foto gitu aja sih. Tugu ini menjadi spot favorit warga untuk bersuah foto, sekaligus menambah pengetahuan akan warisan budaya lokal. Tempat ini sangat cocok untuk dijadikan destinasi edukasi dan rekreasi. Saya ini penggemar ini, kata cucu saya. Nah, cucu saya paling senang, saya seminggu sekali pasti ke sini. Pada sore pagi itu kita baru satu udah punya cucu. Kunjungan wisatawan yang terus meningkat juga berdampak positif bagi para pedagang lokal. Minggu sore jam-jam 4 sampai jam 6 agak rame. Kalau Sabtunya juga sore. Kalau hari biasa sepi ya? Agak sepi. Nah, daripada hari biasa dibandingkan kalau sudah pas masuk liburan agak rame dari biasa.
Hari-hari biasa dia sederhana baik, tidak ada terlalu rame. Kalau hari Minggu sama Senin, alhamdulillah lumayan rame. Kadang nyampe macet jalannya. Kalau perjalanan kita ikut gimana itu kalau hari rame-rame itu? Tergantung Kak, kadang sepi kan, tergantung pengunjung lah. Kalau pengunjungnya sepi, ya sepi juga lah kan ya. Kalau pengunjungnya rame, alhamdulillah agak lumayan rame lah. Masyarakat berharap pemerintah dapat memperbaiki dan melengkapi fasilitas baik di Taman Remaja maupun di Tugu Keris Siginjai Jambi, sehingga menarik lebih banyak wisatawan dari daerah luar Jambi yang datang berkunjung. Ratnasari, Adi, Kompas TV Jambi. Saudara, liputan tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam Kompas Jambi kali ini. Saya Sucianisa mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV independen terpercaya.